Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kuliah kali ini saya akan bahas tentang nilai informasi dan kualitas informasi. Oke, kita langsung saja menuju video pembelajaran kali ini. Nilai informasi dan kualitas informasi. Nilai informasi, data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Sistem mengolah data menjadi informasi, atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila tidak ada keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam dan pengolahan suatu model keputusan. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan keputusan atau mengurangi bermacam-macam pilihan. Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberikan suatu kemungkinan faktor resiko pada tingkat-tingkat pendapatan yang berbeda. Informasi yang dapat ditangani atau dihasilkan dalam fungsi organisasi yang dapat ditentukan banyaknya sangat penting, karena sistem informasi memberikan informasi formal mengenai keadaan yang memberikan tingkat kemungkinan meramalkan yang lebih besar kepada pemakai, baik mengenai kejadian maupun mengenai hasil kegiatan, termasuk kegiatan pemakai sendiri atau organisasi. Hal-hal yang dapat ditentukan oleh nilai informasi adalah manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan bahwa informasi yang digunakan untuk beberapa kegunaan sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak di dalam perusahaan. Jadi hal penting yang perlu Anda ketahui adalah hal-hal yang dapat ditentukan oleh informasi adalah manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Nah, ini yang penting harus diketahui. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kemudian harga belinya itu lebih tinggi dari manfaat benda yang kita beli, yaitu artinya tidak ada nilainya atau tidak bernilai. Begitu juga dengan suatu informasi itu menjadi sangat penting untuk memiliki nilai yang tinggi apabila informasi itu memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkannya. 10 sifat nilai informasi. Ada 10 sifat nilai informasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, mudah diperoleh. Sifat ini menunjukkan mudahnya dan cepatnya informasi dapat diperoleh. Kecepatan memperoleh dapat diukur misalnya 1 menit 124 jam. Akan tetapi berapa nilainya bagi pemakai informasi sulit mengukurnya. Mudah diperoleh. Di zaman canggih seperti sekarang ini, informasi itu sangat mudah diperoleh. Dengan adanya media sosial, informasi yang jauh di ujung dunia pun kita bisa dapat dengan sangat cepat. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi
baik yang penting maupun yang tidak penting. Masalahnya sekarang, manfaat apa yang kita dapat dari informasi yang kita dapat tersebut. Jadi itu ukuran nilainya seperti tadi ya. Kalau manfaatnya lebih besar dari biaya yang kita dapat, ya tentu saja informasi itu memiliki nilai yang baik. Yang kedua, luas dan lengkap. Sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai keluaran informasinya. Sifat ini menunjuk kabur dan karena itu sulit mengukurnya. Ukuran dari luas dan lengkap ini sulit ya, karena itu kita tidak tahu ukurannya, artinya seberapa besar volume informasi tersebut, banyaknya, lengkapnya seperti apa. Sebenarnya kalaupun informasi itu begitu banyak, redaksinya banyak sekali tapi tidak ada manfaatnya atau isinya tidak jelas, nah itu tidak memenuhi unsur luas dan lengkap. Yang ketiga, ketelitian. Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Dalam hubungannya dengan volume data yang besar, biasanya dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Jadi dalam sebuah informasi biasanya ada dua jenis kesalahan, yaitu ada kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Makanya dibutuhkan ketelitian untuk memperbaiki atau memperkecil segala masalah kesalahan tersebut. Yang keempat, kecocokan. Sifat ini menunjukkan betapa baik keluaran informasi dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Semua keluaran lainnya tidak berguna, tetapi mahal mempersiapkannya. Sifat ini sulit mengukurnya. Jadi informasi ini cocok nggak cocok ya. Kadang kita butuh informasi yang cocok dengan kebutuhan kita, atau juga ada informasi yang kita dapat tapi tidak cocok. Jadi cocok atau tidaknya informasi itu relatif ya, sulit untuk mengukurnya, tergantung dari kebutuhan kita terhadap informasi yang kita dapat. Yang kelima adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui yang lebih pendek daripada siklus untuk mendapatkan informasi. Masukan, pengolahan, dan pelaporan keluaran kepada para pemakai biasanya tepat waktu. Dalam beberapa hal, ketepatan waktu dapat diukur. Jadi informasi ini harus tepat waktu. Informasi yang baik, yang bernilai itu adalah informasi yang tepat waktu. Ya, ketika butuh informasi tentang suatu hal, informasi itu bisa kita dapatkan pada waktu yang tepat. Kalau kita butuh informasi tentang satu hal yang urgent, yang penting informasinya datangnya terlambat, ya artinya tidak ada nilainya lagi, karena manfaatnya menjadi hilang. Kemudian yang keenam, kejelasan. Sifat ini menunjukkan tingkat keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah yang tidak jelas. Membetulkan laporan dapat memakan biaya yang besar. Ya, jadi tentang kejelasan informasi itu harus jelas, baik isinya maupun tujuannya, supaya tidak ada kesalahan atau kekaburan dalam dalam mempersepsikannya. Yang ketujuh adalah keluasan. Sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga dengan lebih dari seseorang mengambil keputusan. Sifat ini sulit diukur, tetapi dalam banyak hal dapat diberikan nilai yang dapat diukur. Keluasan informasi artinya informasi itu harus luas ya, harus fleksibel, tidak kaku, tidak ada. Jadi kita harus mempertimbangkan informasi itu tidak hanya dari satu sisi atau satu pihak. Jadi harus ada balancing dengan informasi dari pihak yang lain. Jadi penilaian tentang keluasan ini memang sulit diukur, tapi dalam beberapa hal itu banyak nilai yang bisa kita ukur. Misalnya yang tadi, kita bisa mempertimbangkan atau membandingkan antara informasi yang kita dapat dari satu pihak dengan informasi yang kita dapat dari pihak yang lain. Nomor 8, dapat dibuktikan. Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama. Artinya,
Sebuah informasi ini harus memiliki sifat dapat dibuktikan. Jadi informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Ada satu informasi yang kita dapat, kemudian dasarnya jelas. Informasi yang dasarnya jelas itu pasti bisa dibuktikan karena sumbernya jelas. Tapi informasi yang tidak ada sumbernya atau tidak jelas sumbernya, itu tidak bisa dibuktikan. Nah, tentu saja informasi seperti ini tidak memiliki nilai. Yang kesembilan, tidak ada prasangka. Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Yang ke-10, dapat diukur. Sifat ini menunjukkan hakikat informasi dihasilkan dari sistem informasi formal. Jadi sifat dapat diukur menunjukkan bahwa informasi itu harus berasal dari suatu sistem yang formal atau yang resmi. Jadi informasi itu harus berasal dari sumber yang resmi, baik sifatnya dari sumber perorangan maupun dari suatu instansi atau institusi. Jadi informasi yang bukan berasal dari suatu yang dari sumber yang tidak resmi atau tidak formal itu tidak memiliki nilai karena tidak dapat diukur. Nilai informasi yang sempurna adalah pengambil keputusan diizinkan untuk memilih keputusan optimal dalam setiap hal dan bukan keputusan yang rata-rata akan menjadi optimal dan untuk menghindari kejadian-kejadian yang akan mengakibatkan suatu kerugian. Akan tetapi informasi sempurna mungkin tidak ada. Dalam hal demikian, perkiraan hasil sebelumnya mungkin dipengaruhi oleh informasi tambahan. Meskipun informasi tersebut tidak memberikan kepastian, informasi yang tidak sempurna sesungguhnya merupakan informasi dari uji petik atau sampling. Informasi ini tidak sempurna karena lebih banyak memberi perkiraan daripada memberi suatu angka yang pasti. Jadi nilai informasi yang sempurna itu adalah pengambil keputusan ini diizinkan atau diperbolehkan untuk memilih keputusan yang optimal dalam setiap hal. Jadi bukan cuma mengambil keputusan yang rata-rata itu yang sebetulnya tujuannya cuma untuk menghindari adanya kerugian. Jadi artinya keputusan diambil harus keputusan yang real, yang benar, keputusan yang sempurna gitu yang disebutnya. Bukan keputusan yang tujuannya cuma untuk menyelamatkan perusahaan dari suatu kerugian. Informasi yang sempurna ini boleh dikatakan mungkin tidak ada ya, cuma jadi untuk memperkecil kekurangan atau kesalahan dari suatu informasi biasanya dipergunakan informasi tambahan ya untuk menutupi kekurangan dari informasi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk tentang kualitas informasi. Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang pertama, akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Kedua, tepat waktu. Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Jadi informasi yang datang itu nggak boleh telat. Kalau telat udah nggak ada manfaatnya lagi. Jadi ada satu kepentingan yang kita butuhkan, kemudian datang informasinya terlambat, hilang sudah nilainya ya. Kemudian yang ketiga, relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk orang, artinya relevansi informasi untuk satu orang dengan orang yang lain berbeda. Misalnya informasi sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukkan kepada ahli teknik perusahaan. Jadi informasi itu harus relevan ya, harus nyambung. Kalau informasinya nggak nyambung ya percuma. Kita butuh informasi tentang misalnya tentang jam berangkatan kereta api gitu, tapi informasi yang datang tentang penjualan mobil nggak nyambung gitu ya. Atau misalnya ada kita ini seorang ahli hukum, informasi yang kita dapat adalah tentang aturan perundang-undangan, tapi informasi yang kita dapat adalah tentang akuntansi ya, itu juga nggak nyambung.
Baiklah, itulah kuliah kita tadi tentang nilai dan kualitas informasi. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dalam materi perkuliahan yang berikutnya.